Perkenalkan, nama saya Hevalen April Theo dari jurusan Informasi Hari ini saya ingin mempresentasikan tentang penulisan laporan. Yang pertama itu laporan. Laporan merupakan salah satu bentuk informasi yang diberikan oleh seseorang untuk mempertanggungjawabkan sesuatu atau sebuah kegiatan yang dilakukannya kepada orang lain atau suatu badan. Menurut Keraf 2004-324, laporan adalah suatu cara komunikasi di mana penulis menyampaikan informasi kepada seseorang atau suatu badan karena tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa teks laporan adalah bentuk tulisan yang berisi informasi tentang sesuatu yang telah diamati, diteliti, diobservasi, dan lain-lain, yang akan disampaikan atau dilaporkan kepada pihak lain yang berkepentingan. Data dalam laporan harus berisi fakta-fakta. Terus yang kedua itu ada tujuan laporan. Sebuah laporan biasanya ditulis dengan tujuan tertentu. Menurut Hasnun 2006 84-85, tujuan penulisan laporan pada umumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu bahan evaluasi terhadap hal-hal yang sudah dilakukan. Yang kedua itu agar pelaksanaan tugas yang dipercayakan kepada orang atau petugas tertentu dapat diketahui oleh pihak yang menugaskan. Yang ketiga sebagai pertanggungjawaban terhadap tugas yang diberikan kepada pihak yang memberikan tugas. Yang ketiga itu ada fungsi laporan. Laporan juga sebagai alat manajerial dalam melaksanakan tugas atau fungsi perencanaan, perorganisasian, pengambilan keputusan, pengawasan, dan pengendalian. Sejalan dengan pendapat di atas, menjelaskan 4 fungsi laporan sebagai berikut. Yang pertama, penyampaian informasi laporan merupakan sumber informasi bagi penerima laporan dalam rangka menyelesaikan tugasnya. Yang kedua, pertanggungjawaban dan pengawasan laporan merupakan suatu pertanggungjawaban dari seorang pejabat atau petugas kepada atasannya sesuai seorang pejabat atau petugas kepada atasannya sesuai dengan tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya. Dari laporan itu seseorang atasan akan meneliti tentang pelaksanaan tugas dan fungsi oleh pejabat yang bersangkutan. Yang ketiga, bahan pengambilan keputusan untuk keperluan pengambilan keputusan seorang pemimpin memerlukan data dan informasi yang berhubungan dengan keputusan yang akan diambil. Yang keempat, alat pembina kerja sama laporan dapat berperan sebagai salah satu alat untuk membina kerjasama, saling tukar informasi, saling pengertian, dan kondisi antara atasan dan bawahan sangat mendukung kerja sama yang baik. Contoh laporan percobaan tentang makanan. Berikut ini laporan percobaan untuk mata pelajaran kewirausahaan. Percobaan membuat es krim dengan bahan yang ada di rumah. Berikut laporannya. Judulnya membuat es krim vanila yang sehat. Tujuannya es krim adalah jenis makanan yang paling disukai oleh anak-anak. Namun es krim ini dibuat dengan bahan yang tidak banyak mengandung gula dan perwarna yang mengakibatkan demam dan batuk, tetapi lezat
dan sehat pastinya. Bahan pembuatan es krim vanila ini adalah 1 liter susu segar, 200 gram gula pasir, 4 kuning telur ayam yang telah dikocok, lalu 1 sendok makan vanili. Langkah-langkah pembuatannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, masak susu segar beserta gula pasir ke dalam panci ke dalam air yang mendidih sambil diaduk-aduk. Yang kedua, lalu masukkan larutan tepung maizena dengan sesendok susu ke dalam rebusan susu tersebut hingga merata. Yang ketiga, lalu campurkan vanila dan kembali diaduk. Kemudian saring susu ke dalam wadah lain yang telah disiapkan. Setelah itu, kuning telur yang telah dikocok dicampurkan dan diaduk agar merata dengan sempurna. Setelah merata, biarkan dan diamkan selama kurang lebih 10 menit. Dan es krim siap dimasukkan ke dalam freezer atau lemari es. Setelah itu aduk kembali es krimnya setelah 15 menit dan lakukan itu sebanyak 3 kali agar es krim benar-benar lembut dan halus. Dan yang langkah terakhir setelah itu masukkan ke dalam freezer kembali selama kurang lebih 8 jam sampai beku dan sempurna teksturnya. Hasil percobaan es krim ini rasanya tetap lezat seperti es krim pada umumnya, namun lebih sehat karena tidak pakai pewarna buatan dan gula buatan. Percobaan ini dilakukan oleh kelompok kelas UNTK memenuhi tugas kewirausahaan. Sekian, terima kasih.